Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini, Kaita akan membahas mengenai peran pemuda mengisi kemerdekaan dan simbol-simbol nasionalisme Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama, Kaita akan membahas mengenai peran pemuda mengisi kemerdekaan masa kini. Pada tanggal 17 Agustus 2020 tahun kemarin, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan HUT Republik Indonesia pada saat itu sangat istimewa karena bangsa Indonesia memperingatinya di tengah-tengah masa pandemi atau COVID-19 yang mengharuskan kita semua wajib melakukan protokol kesehatan. Sehingga peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kala itu berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya. Jika sebelumnya melakukan peringatan dengan mengadakan upacara bendera di instansi masing-masing, kali ini mereka harus mengikutinya dengan cara virtual. Nah, lalu apakah ini menyurutkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia? Tentu tidak. Dalam semangat nasionalisme terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga Indonesia, termasuk sebagai generasi muda. Generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan. Karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai generasi muda, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? 1. Semangat dalam belajar dan berkarya. Sebagai pemuda, sudah menjadi kewajiban kita untuk terus belajar dan berkarya. Dengan banyak belajar dan berkarya, kita akan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ini sangat penting agar bangsa kita tidak lagi banyak bergantung kepada bangsa lain. Yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati merupakan kunci dari kesatuan bangsa kita. Indonesia yang berdiri dari ribuan pulau, ribuan suku bangsa, serta ribuan bahasa dan adat tidak akan mungkin mampu bersatu jika tidak bisa saling menghormati. 3. Berjiwa nasionalisme. Memiliki jiwa nasionalisme merupakan hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dengan adanya jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, maka kita akan berusaha untuk selalu menjaga keutuhan negara. Yang keempat, yaitu melakukan hal-hal positif. Salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, mulai dari pramuka, PMR, baris berbaris, dan lain-lain. Dengan kita mengikuti organisasi, kita akan mendapatkan pendidikan disiplin serta bertambahnya ilmu dan wawasan kita. Selanjutnya, simbol-simbol nasionalisme Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera negara sang merah putih, bangsa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cermin kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa bendera Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pada pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari lambang Garuda Pancasila. Pada lambang tersebut memiliki warna keemasan yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Pada Garuda Pancasila ada 17 helai bulu di sayapnya dan 8 helai bulu pada ekornya, lalu 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekornya, dan 45 helai bulu di leher. Itu melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada perisai lambang negara tersebut terdapat 5 simbol yang memiliki arti berbeda-beda. 1. Bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin adalah prinsip persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kepala banteng melambangkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pasal 36B menyebutkan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Nah, sekian penjelasan dari Kak Ita mengenai peran pemuda mengisi kemerdekaan masa kini dan simbol-simbol nasionalisme Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.